Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan izin Allah, dengan nikmat-nikmatnya kita bisa melaksanakan beberapa daripada perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Mudah-mudahan amal-amal saleh yang kita laksanakan seluruhnya betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah beliau hingga hari kemudian. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keyakinan kita sebagai hamba Allah yang bertauhid bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, zat yang kita sembah, adalah zat yang memiliki asma, yaitu nama-nama yang mulia serta sifat-sifat yang utama. Di antara nama Allah adalah As-Sami'. Dan di dalam kita berinteraksi terhadap nama-nama Allah, tentunya bukan hanya sekedar menghafal lafal-lafalnya saja. Ketika kita memahami bahwa salah satu di antara nama Allah adalah As-Sami', selain kita hafal lafalnya, kita juga paham maknanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar. Dan juga lebih daripada itu, bagaimana kita berusaha untuk menjalankan konsekuensinya. Kalau kita memahami bahwa Allah adalah zat yang Maha mendengar, maka bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin menjaga lisan kita. Kita berusaha untuk senantiasa berkata dan bertindak jujur, berlaku sidik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaklah kalian melazimi sidik, kejujuran, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa kepada surga. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa kalau kita berbicara tentang sidik ataupun kejujuran, sesungguhnya sidik ataupun kejujuran dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama beliau mengatakan as-sidqu fil aqwal, yaitu jujur dalam perkataan. Apa yang dimaksud dengan jujur dalam perkataan ini, Bapak Ibu? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menyebutkan, seseorang itu dikatakan jujur perkataannya kalau terpenuhi 2 syarat. Beliau mengatakan mutabaqatul qawli ad-dhamira wal mukhbar an. Perkataan seseorang dikatakan sebagai perkataan yang jujur ketika memenuhi pertama, bahwasanya perkataan itu sesuai dengan keyakinan, sesuai dengan keyakinan yang ada di hatinya. Yang kedua baru sesuai dengan fakta. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca Al-Qur'an di surat Al-Munafiqun ayat yang pertama, Allah mengabarkan perihal orang-orang munafik. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Kalau datang kepadamu wahai Muhammad
Orang-orang munafik mereka akan mengatakan, sungguh kami bersaksi engkau adalah utusan Allah. Allah pun bersaksi bahwa engkau adalah utusannya. Tapi perhatikan Bapak Ibu di penghujung ayat, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah bersaksi bahwa ucapan orang-orang munafik tersebut adalah ucapan dusta. Mereka termasuk orang-orang yang pendusta. Padahal kita ketahui apa yang mereka ucapkan itu benar, karena memang Muhammad adalah utusan Allah. Kenapa demikian? Karena apa yang mereka ucapkan tidak sesuai dengan keyakinan yang ada dalam hati mereka. Maka di sini kita hati-hati Bapak Ibu dalam mengucapkan ucapan, apalagi kita hidup di akhir zaman. Sering kita dapati berita dan informasi yang kadang kita sendiri nggak yakin benar atau tidak, tapi kita buru-buru menyebarkannya. Ini juga harus hati-hati betul. Sampai-sampai kemudian Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau bersabda, kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bikulli ma sami'. Cukup seseorang itu dikatakan sebagai pendusta ketika menyampaikan apa yang ia dengar. Apapun yang ia dengar ia sampaikan. Ini bentuk kehati-hatian yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena lisan yang dimiliki oleh manusia ini kecil namun efeknya luar biasa, Pak. Kadang apa yang kita lihat biasa-biasa saja, menurut kita biasa-biasa saja, namun efeknya luar biasa. Rasulullah SAW menyampaikan, wa inna rajula la yatakallamu bil kalimah la yara biha ba'san yuhi biha ila nari sab'ina kharifan. Ada seseorang yang mengucapkan 1-2 patah kata yang ia sangka itu tidak masalah, dosanya kecil mungkin menurut dia, tapi ternyata perkataan tersebut menjatuhkan dia ke jurang neraka yang dalamnya itu 70 tahun perjalanan. Ini neraka jahanam yang ada di bawah titian atau sirat. Selain besar juga dalam, sebagaimana juga dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Itu pernah suatu saat Rasulullah SAW duduk dengan para sahabatnya, kemudian terdengar suara keras, dentuman keras. Rasulullah berkata kepada para sahabat, tahukah kalian suara apa itu? Kami tidak tahu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, itu adalah suara batu sebesar unta yang jatuh 70 tahun, ya, yang jatuh dari titian 70 tahun yang lalu, baru sampai ke dasar neraka jahanam. Wal'iyadzubillah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian tentunya momentum bulan Ramadan ini adalah sebagai momentum kita untuk berlatih yang menjaga lisan kita. Karena kalau kita bicara tentang tingkatan orang yang berpuasa itu kan tidak satu tingkatan saja ya Bapak Ibu. Abu Hamid Al-Ghazali itu menyebutkan ada 3 tingkatan. Mudah-mudahan kita tidak pada tingkatan yang paling awal lah. Karena yang paling awal ini puasanya orang-orang awam. Fokusnya mereka hanya apa? Al-imsak anil muftirat. Mereka hanya fokus pada pembatal-pembatal puasa saja Pak. Yang penting puasanya sah, nggak perlu qadha. Ya, fokus untuk menjaga diri dari makan, minum, dan pembatal-pembatal puasa. Yang kedua ini agak lumayan Pak, walaupun berat, yaitu menahan diri, menahan seluruh raga kita dari berbuat maksiat. Maka yang paling berat adalah lisan memang. Mata juga berat, pendengaran juga berat, tapi lisan ini sangat luar biasa. Makanya potensi ibadah di bulan Ramadan itu bisa rusak karena ucapan lisan. Abu Aliyah mengatakan, as-shaimu fi ibadatin ma lam yaghtab. Seorang yang berpuasa itu dalam setiap waktunya dari detik demi detik itu dinilai ibadah, Pak. Syaratnya apa? Tidak ghibah. Jadi walaupun dia tidur itu juga ibadah, Pak. Walaupun hadis yang menunjukkan akan hal tersebut statusnya lemah. Naumus shaim ibadah, itu lemah, Pak. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, itu lemah. Tetapi kalau dia tidur niatnya supaya nggak ghibah itu bagus. Mending tidur aja daripada ghibah. Aslinya dapat ibadah selama nggak ghibah kan. Tetapi jangan diniati dari awal. Puasa targetnya tidur sekian jam, ini kurang efektif. Sampai zuhur dibangunkan untuk sholat, ya bangun-bangun, dia marah. Kenapa sih orang lagi ibadah dibangunkan, kan gitu kan? Ini agak kurang prioritas. Walaupun ibadah selama tidak ghibah. Di sini memang luar biasa bagaimana kita berusaha untuk menjaga lisan kita. Tapi kembali pada materi kita. Jadi yang pertama adalah jujur ucapannya atau perkataannya.
Mudah-mudahan kita termasuk pada bagian ini. Kemudian yang kedua, Al-Imam Ibnul Jauzi melanjutkan, kejujuran yang kedua, sidik yang kedua adalah as-sidqu fil a'mal. Jujur perbuatannya, jujur amalannya. Apa maksudnya? Beliau mengatakan jujur amalannya adalah ketika amalan seseorang itu menetapi keikhlasan dan ittiba Rasul. Ini yang kedua, Pak. Ketika amal seseorang itu sesuai dengan dua hal ini, ikhlas karena Allah, kemudian yang kedua adalah ittiba Nabi, maka amal seseorang dikatakan sebagai amalan yang jujur. Maka kita berusaha bagaimana kita bisa menghadirkan dua hal ini, bukan hanya teori ya Pak. Kalau teori hafal terus kita itu. Sudah hafal sejak dulu. Namun prakteknya berat. Cukup berat prakteknya. Bagaimana kita menghadirkan keikhlasan dalam amal ibadah kita. Ya, setan tidak bosan-bosannya mengganggu kita, menggoda kita. Kita semangat beramal tapi terkadang tumbuh rasa riya. Terkadang tidak sadar, ini jadi masalah. Ataupun terkadang kita semangat ikhlas namun tidak semangat ittiba. Tidak semangat bagaimana kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kedua hal ini bisa diraih awalnya adalah dengan ilmu. Jadi tidak ngarang-ngarang. Ilmu ikhlas itu harus dengan ilmu memang Pak. Tidak boleh ngarang-ngarang. Makanya siapapun yang menempuh jalan menuju Allah, kalau ada istilah di masyarakat itu ilmu suluk atau ilmu thariqat gitu ya. Aslinya bagaimana seseorang itu menempuh jalan menuju Allah, lebih dekat kepada Allah. Kalau seseorang itu kemudian tidak menempuhnya dengan jalan ilmu, itu potensi melencengnya jauh Pak. Potensi melencengnya itu sangat besar. Kalau orang tidak memahami ilmu kemudian mengambil salah satu jalan menuju Allah, misalnya dia ngambil jalan zikir. Ini bukan berarti maksudnya kalau orang ngambil jalan zikir kemudian dia meninggalkan sholat, tidak. Makanya perlu ilmu di sini. Kalau orang tidak pahami ilmu kemudian dia tertarik dengan zikir, dia zikir, hatinya merasa tenang, kemudian merasa ini jalan yang cocok, akhirnya dia meninggalkan sholat. Ini kan keliru. Makanya ilmu suluk, ilmu menuju Allah ini betul-betul harus melalui bimbingan yang benar, sehingga orang itu ikhlas karena Allah. Ittiba Nabi ini tidak ada tawaran lagi Pak, dan ini harus dengan bimbingan ilmu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, kejujuran yang ketiga adalah as-sidqu fil ahwal. Para ulama mengatakan kejujuran yang ketiga ini adalah kejujuran iman. Jadi tidak hanya sebatas lisan. Kalau kita itu mengucapkan saya beriman, ana muslim, ana mu'min, itu gampang, semua orang bisa mengucapkan. Tapi kejujuran iman dalam hati itu Allah yang Maha tahu. Kita hanya bisa menampilkan apa yang kita mampu dan kita bisa menilai orang dari zahirnya. Makanya dalam surat Al-Hujurat ayat 15, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang jujur apa? Jujur dalam imannya. Maka para ulama di antara Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan orang yang dikatakan jujur imannya itu harus ada 3 syarat. Pertama adalah yakin. Kalau orang sudah nggak yakin ya sudah nggak masuk ranah wilayah ini Pak. Kedua taslim, berserah diri. Apa yang menjadi perintah Allah, sami'na wa ata'na. Yang ketiga tadhiyah, ini pengorbanan. Ini berat, jujur keimanan. Makanya ada satu contoh yang merupakan ya pelajaran bagi kita semuanya, adalah sosok seorang Arab Badui yang masuk Islam, kemudian berhijrah bersama Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika setelah jihad fisabilillah, para sahabat memberikan kepadanya ghanimah, harta rampasan perang. Wahai fulan, ini adalah bagian yang diberikan Rasulullah kepadamu. Kemudian orang itu mengatakan, ini untuk apa? Ini bagianmu yang diberikan oleh Rasulullah untukmu. Kemudian ghanimah itu dibawa oleh si fulan tadi menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini apa wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, itu bagianmu wahai si fulan. Kemudian seorang Arab Badui tadi mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku beriman, aku masuk Islam, kemudian berhijrah bersamamu, berjihad di jalan Rabbmu,
bukan untuk ini. Tapi yang aku inginkan adalah suatu saat salah satu anak panah orang kafir itu menghampiriku, masuk dari arah sini sambil menunjuk lehernya, keluar dari arah sini. Kemudian aku syahid di jalan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, intasdukillah yasduka. Kalau kamu tuh jujur, artinya jujurnya bukan hanya lisan saja. Lisan yang dibenarkan dalam hati. Yasduka, Allah akan membuktikannya. Kemudian terjadi jihad fisabilillah dan dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesosok jenazah yang kondisinya ada anak panah yang menancap di lehernya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, ahu, apakah ini orangnya yang mengatakan ini dan itu? Benar wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya, ya Allah, inna hadza abduka, ini adalah hambamu, muhajiran fi sabilik, ia hijrah di jalanmu, syahidan, sekarang ia syahid, wa ana syahidun ala dzalik, dan aku sendiri saksinya. Ini contoh dari kejujuran iman. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah makna daripada kejujuran. Jadi ada 3 bagian yang harus kita pahami dan kita amalkan, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang jujur, yang dalam syariat disebut sebagai siddiqun. Orang-orang siddiqun itu adalah orang-orang yang levelnya sangat tinggi, bahkan levelnya satu level di bawah level para nabi. Ya, kita berusaha menjadi orang-orang jujur bersama orang-orang jujur. Insyaallah kita mendapatkan keberuntungan fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikianlah Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.